why it's so loud. If you don't like my sound, you can turn it down. Halo pemirsa Dokter Indonesia, hari ini saya senang sekali nih, saya berada di sebuah rumah sakit, di mana rumah sakit ini merupakan salah satu tempat di mana saya belajar mengenai otopsi. Wah, Anda penasaran nggak nih mengenai otopsi seperti apa? Kita langsung ngobrol-ngobrol aja yuk dengan narasumbernya. Yuk ikuti saya. Halo Dokter Aji, apa kabar? Baik, gimana kabarnya? Baik, saya senang sekali loh hari ini bisa ketemu lagi sama Dokter Aji, karena sudah cukup lama ya nggak ketemu. Dok, ini buat pemirsa di rumah nih yang penasaran, sebenarnya autopsi itu fungsinya apa, bagaimana prosesnya, apakah memang, kan yang dibayangin sama masyarakat pasti yang serem-serem tuh. Wah, sebenarnya autopsi itu apa sih dok? Enggak serem kok. Nggak serem ya Nggak autopsi serem. itu ya? Ya nanti kita bisa lihat di sana. Ada berbagai macam jenis otopsinya, ada 3 macam kita otopsinya, tapi sekalian aja kita jalan ke sana, sekalian kita lihat di sana sambil saya cerita ya. Nanti akan ada diceritain. Oke, kalau gitu nih pemirsa di rumah, kita lihat aja langsung ke sana sebagai pendahuluan mengenai kenapa sih sebenarnya otopsi itu harus dilakukan. Oke, yuk sambil jalan ya dok. Dokter Aji, jadi ini kalau kita bicara tentang otopsi, itu kan sebenarnya pemeriksaan fisik, benar ya dok ya? Pemeriksaan fisik yang sebenarnya bertujuan untuk menyimpulkan nanti untuk menemukan sebab kematiannya apa? Ya. Melalui pemeriksaan yang dilakukan, dan itu ada tahap-tahapnya dan jenisnya juga berbeda-beda ya? Ya. Apa aja tuh dokter Aji boleh sampaikan? Jadi gini, otopsi itu ada 3 macam. Ya. Ada otopsi forensik, ada otopsi anatomis, kemudian ada otopsi klinis. Nah, otopsi klinis itu sebenarnya untuk kematian-kematian yang ada di rumah sakit, di mana keluarganya ini ingin tahu penyebab matinya itu karena apa. Di Indonesia memang sangat jarang. Masih jarang dan tidak lazim lah. Kemudian yang kedua ada otopsi anatomis. Otopsi anatomis ini dia untuk mahasiswa kedokteran atau dia ingin masuk menjadi dokter, dia harus melalui tahu mengenai anatomi tubuh dan sebagainya. Nah, itu yang kita sebut sebagai otopsi anatomi. Nah, yang ketiga ini adalah otopsi forensik. Yang banyak dikenal oleh orang itu namanya sebenarnya otopsi forensik. Otopsi forensik itu otopsi yang kita lakukan terhadap jenazah untuk kepentingan peradilan. Dia mengetahui. Ini biasanya penyidik yang meminta ya? Penyidik yang meminta. Ada dasar undang-undangnya. Kemudian di situ ada kita ingin mencari tahu ya, pertama mekanisme matinya, sebab matinya, perkiraan saat matinya, kemudian hal-hal yang terkait dengan kematiannya juga itu semuanya bisa ditemukan di situ ya? Bisa ditemukan di dalam otopsi forensik. Oke, dan otopsi ini bukan melulu harus pemeriksaan jenazah yang dilakukan. Pasti ada urutannya itu ya? Ada. Pemeriksaan dari luar, ada pemeriksaan dalam juga. Betul. Jadi kita ada pemeriksaan luar dulu. Ya, kita lakukan pemeriksaan luar itu dari ujung rambut sampai ujung kuku. Kita lihat temuan-temuannya, kita lihat luka-lukanya terhadap bodinya atau tubuh dari jenazahnya. Kemudian setelah itu selesai, kemudian kita lakukan pemeriksaan dalam atau bedah jenazah yang kita sebut. Otopsi itu ya yang Nah, kita itu yang sebut kita otopsi sebut ya? sebagai otopsi. Bedah jenazahnya. Nah, kita penasaran nggak nih pemirsa di rumah? Mungkin nanti kita lihat dulu nih ya, alurnya seperti apa sih sebenarnya kalau misalnya dilakukan pemeriksaan itu apa aja. Kita langsung ke tempatnya aja ya, Dok? Boleh, yuk kita ke sana. Berarti pertama kali nih dok, ini kita akan membawa jenazahnya ini ke ruang yang ini ya? Ya, ini namanya ruang transit jenazah ya. Ruang transit jenazah ini adalah untuk transit di mana jenazah-jenazah yang berasal dari dalam rumah sakit. Jadi dia meninggal di dalam rumah sakit, kita taruh di dalam sini dulu. Nah, di dalam sini kemudian keluarganya dia akan melihat, kemudian akan mengurus administrasinya dan lain sebagainya. Nah, itu setelah siap kemudian keluarganya boleh membawa pulang. Berarti berapa lama tuh biasanya di ruang Kalau di transit sini ini? berkisar 1 sampai 2 jam. Tidak terlalu lama ya? Nggak terlalu lama. Kemudian kalau untuk jenazah-jenazah yang dari luar, jadi untuk kasus-kasus kecelakaan, kasus pembunuhan yang dibutuhkan otopsi forensik ya, mereka datang ke sini dia tidak langsung ke transit jenazah,
tapi langsung ke Oh, langsung ke ruang Masih ingat ya? forensiknya. Masih ingat sana ya? Makanya nih, kita langsung aja lihat ke Oke, sana yuk. oke. Ini pemirsa di rumah nih, kalau saya kesini nih, saya tuh jadi teringat pengalaman saya dulu sama Dokter Aji. Dokter Aji kan senior saya, dosen saya dulu. Nah, pengalaman saya dulu di sini, kerja di sini lumayan lama sih dok ya, 2 tahun. Di instalasi kedokteran forensik. Nah, di instalasi ini nanti akan dilakukan berbagai pemeriksaan tentunya. Yang ini banyak sekali dokter yang bisa bekerja sama di sini. Ada juga nanti kalau dibutuhkan mungkin dari laboratorium juga bisa bergabung betul, ya dok ya. betul. Nah, jadi memang kita melakukan pemeriksaan ini tidak hanya pemeriksaan luar saja, ya. Pemeriksaan dalam juga. Terus kalau memang diperlukan, ya kita akan melakukan pemeriksaan penunjang, ya, pemeriksaan laboratorium. Di sini kita ada instalasi antropologi forensik, ada toksikologi forensik, Untuk tahu racun, ya, untuk DNA forensiknya, ya, DNA. untuk pembuktian adanya identifikasi, kemudian ada laboratorium forensik sederhana kita juga di sini, kemudian ada fotografi forensik juga di sini, dan dilengkapi di sini itu juga sudah jadi menjadi one stop center. Jadi memang benar-benar kita menjadikan pusat di sini bahwa di sini semuanya itu pelayanan untuk memenuhi keinginan dari penyidik itu. Semuanya jadi sudah tersedia ya. Termasuk di sini ada salah satu yang unik nih pemirsa. Mungkin ini belum bisa ditemukan di tempat lain ya. Ini merupakan CT scan untuk jenazah. Wah, penasaran. Saya sendiri juga penasaran nih Dokter Aji. Jadi CT scan itu gini. Kita sebutnya kalau di orang yang hidup itu kita sebutnya sebagai CT scan. Kalau untuk orang meninggal kita sebutnya sebagai PMCT, jadi postmortem CT scan. Nah, CT scan setelah meninggal ya, dan ini adalah tujuannya itu untuk sama seperti CT scan, jadi ingin mencari kelainan-kelainan yang kita tidak bisa temukan tampak dari luar. Untuk melihat dalamnya. Nah, untuk melihat dalamnya. Dan kelihatannya ini adalah merupakan suatu tren ke depan bahwa meminimalisir ya, untuk adanya otopsi tadi. Wah, jadi mungkin aja nih untuk beberapa kasus tidak diperlukan lagi otopsi yang bedah jenazah yang terbuka luas ya, itu yang dibutuhkannya pembedahannya, tapi cukup dengan CT scan. Nah, penasaran nggak nih seperti apa? Saya sih penasaran banget nih. Kita langsung lihat aja ke dalamnya. Ini adalah ini CT scan ya? Ruangan CT scan atau disebut sebagai PMCT. Ya, jadi ini ada ruangan ada rongga besarnya atau tabung besarnya. Karena kita bisa untuk melihat slice by slice, sehingga kita bisa menemukan kelainan-kelainan pada tubuh jenazah yang tadi yang saya bilang, yang tidak kelihatan dari luar. Jadi bisa terlihat dari hasil CT scan ini. Hasil kayaknya ada scan. contoh-contohnya nih ya. Wah. Ini kemarin kita lakukan CT scan terhadap salah satu korban ya. Nah, ini kan ini ada slice-nya, kemudian di sini jadi sama seperti CT scan biasa. Ya, kemudian di sini kita lihat ada perdarahan-perdarahannya. Kemudian kalau misalkan kita lihat di sini ya, di sini ada sesuatu, itu bisa membantu dokter untuk mendiagnosis dari kematian. Oke, ini sebuah kasus berarti bisa dilakukan CT scan ya? Bisa. Wah, luar biasa ya. Sekarang ternyata forensik sangat maju sekali. Dan ini juga sangat membantu untuk yang bekerja juga. Jadi kan nggak nyari dari ujung kepala ujung kaki lagi ya. Jadi bisa terdefinisi dengan sangat spesifik. Membantu sekali. Sangat membantu sekali. Pada kasus-kasus yang misalnya luka tembak, pada kasus-kasus kecelakaan lalu lintas di mana banyak yang banyak yang ada kabel, kemudian ada besi yang kemungkinan dia masuk di dalam tubuhnya, itu dengan CT scan ini sangat jelas sekali. Atau pada kasus-kasus luka tembak, ya, kita mencari peluru itu dengan bantuan ini sangat mudah sekali. Ada lokasinya ya, di tempatnya. sangat mudah sekali. Kalau dulu kan kita cuma nyarinya kan meraba-raba ya, satu-satu. Nah, ini kita sudah ada lokasinya, koordinatnya. Nah, ini kita lebih mudah lagi. Wah, hebat banget. Oke, kalau gitu masih ada pemeriksaan lainnya nih. Setelah CT scan akan dilakukan pemeriksaan luar dulu ya. Iya, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Kita langsung aja ke ruangannya gimana? Boleh, Dok? ya. Kita akan masuk ke ruangan otopsi. Oh, ini ruang otopsinya. Ya, beda ya? Beda banget kalau dari zaman saya dulu nih pemirsa. Wah, sekarang sudah banyak banget nih, berapa tempat otopsi? Kita ada di sini sebetulnya sebagai main hall otopsi.
ini untuk ruangan yang laki-laki ya. Karena kita punya konsepnya begini. Yang laki-laki kita bedakan, yang perempuan kita bedakan. Kalau di sini adalah khusus yang laki-laki, yang mengerjakan juga dokter laki-laki, yang di sebelah sana adalah yang wanita, yang mengerjakan juga dokter wanita. Di sini kita ada, sebelah sini ada 3, kemudian di sini ada 5. Ya. Kemudian ruangan otopsi ini bisa dilihat ya di sini tidak semengerikan yang orang-orang lihat ya, tidak semengerikan. Jadi sebenarnya ini sudah medis banget Ya, sudah konsepnya medis sekali. ya. Dan ini juga ada standarnya ya, jadi ada temboknya, kemudian lantainya, kemudian lihat di sini suasananya juga enak, bersih dan lain sebagainya. Nah, kita punya yang kita sebut di sini ya, yang kita sebut di sini sebagai ruangan otopsi teater. Oke. Ya, kita lihat. Oh, ini jadi kayak ruang otopsi Ya. operasi. Ya, ruang otopsi teater ini adalah ini digunakan untuk kasus-kasus yang khusus, di mana ini di sebelah sana itu ada teaternya ya. Ada yang bisa nonton nih pemirsa. Ya, jadi bisa nonton Jadi biasanya. bisa dilihat dari Iya. ruang kaca yang di samping sana. Jadi Iya. yang di sini khusus untuk dokter-dokter dan juga orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan otopsi. Betul. Biasanya yang di sana itu adalah penyidiknya, ya. Ini adalah untuk kasus-kasus yang atensi khusus, atau untuk kasus-kasus biasanya ini untuk selain penyidik juga untuk mahasiswa kedokteran yang ingin belajar. Untuk belajar. Ya, kita taruhnya di sini. Ini Gitu. kalau misalnya untuk infeksi-infeksi serius nih dok, misalnya Ada. infeksi virus gitu. Itu Ada ruangan lokasinya- khususnya lagi. Ada Ah, lagi. kita ke sana ya. Oh, Oke. Oke, beda lagi dengan Beda lagi. ruangannya. Kita ada 2 ruangan infeksius, ya. Ini yang ya? di sini. Ya, kita lihat di sini. Dia lebih tertutup di sini. Ini Kemu- tempatnya jadi sangat tertutup, jadi isolasi sebenarnya. Iya. Dan di sini tekanannya kita buat tekanan negatif. Jadi pada saat nanti otopsi mulai, ini tekanannya kita akan turunkan. Kemudian tekanannya negatif. Pakaiannya nanti ini khusus, orang-orangnya khusus, peralatannya juga khusus untuk yang di sini. Kita ada 2 ya. Di sini 1 sama di sini 1. Ada satu. Iya. Kalau tekanan negatif itu fungsinya supaya Iya, bagaimana? supaya tidak terinfeksi bagi orang yang Melakukan melakukannya, kemudian juga safety buat tidak terkontaminasi bagi yang di luarnya. Gitu. ternyata ada hal yang khusus nih, ya. Untuk jenazah-jenazah juga nih dok, yang misalnya kan banyak tuh jenazah yang sulit dikenali. Nah, seperti bagaimana? Jadi yang jenazah yang sulit dikenali ini biasanya begini, adalah jenazah-jenazah yang kita butuhkan untuk kita lakukan identifikasi. Identifikasi. Ya. Seperti kasus-kasus DVI ya. DVI, ya. Disaster Victim Identification. Disaster Victim Identification. Karena di rumah sakit ini adalah juga merupakan sebuah sarana dan prasarananya ini mumpuni. Dia juga cukup untuk melakukan pemeriksaan korban akibat bencana massal. Nah, di sini dilakukan pemeriksaan dengan metode-metode ilmiah, ya. Kayak tadi malam juga kita lakukan, baru saja kita lakukan itu untuk kasus-kasus DVI. Dan untuk di sini kita melakukannya biasanya dengan tim, ya. Ada tim odontologi, Untuk gigi itu. Dokter gigi, Jadi untuk ya. memeriksakan identifikasi melalui gigi. ya. Kemudian ada tim DNA-nya, Tim DNA. ada tim sidik jarinya. Inavis tuh ya. Ya, kemudian ada bagian tim propertinya, kemudian ada tim medisnya yang dokternya sendiri. Dokternya sendiri, patologinya sendiri. Ya memang kalau misalnya seseorang tuh, ya, banyak yang bertanya nih, kalau misalnya seseorang itu tidak bisa diidentifikasi, nah pengambilan DNA-nya sebenarnya dari mana sih? Apakah bisa dari sekedar dari kuku? Nah mungkin dokter Oke. aja bisa gambarin nih ke Ya, jadi pemirsa. pengambilan DNA ini macam-macam sampelnya ya. Kalau di tubuh jenazah kita ngambilnya itu kita lihat dari jaringan-jaringan yang jauh dari kontaminasi, jauh dari kerusakan, ya, dan relatif masih bagus, itulah yang kita ambil. Biasanya kalau misalkan pada korban-korban seperti ini kita ambil sedikit potongan dari ototnya atau sedikit potongan dari tulangnya, Tulang ya. atau bisa juga kita lakukan swabbing, ya, swabbing pada darah yang ada di dalam tubuh jenazah. Dan ini biasanya kita konsultasikan atau kita diskusikan antara
ahli DNA dengan dokter forensiknya baru Untuk kita melihat menentukan. kasusnya ya. Ya, Melihat tentu dari saja kondisi kita akan melihat jenazahnya kasusnya. sendiri seperti itu. Iya. Oke, kalau begitu nih dok, ini ada ruang penyimpanan nih kayaknya. Hmm. Nah ini fungsi tujuannya sebenarnya untuk apa tuh? Ya, oke. Ini adalah ruang penyimpanan jenazah ya. Kita Kalau dulu istilahnya tuh masyarakat manggilnya mungkin freezer gitu ya? freezer ya. Dulu kita punya freezer di sana yang istilahnya dalam bentuk rak seperti itu Ya, ya. biasanya kan kalau di Ya, kita tarik di gitu TV ya. biasanya orang juga tahu tuh yang ditarik. gitu ya. Kali ini adalah yang kita sebut sebagai cold storage ya. Jadi lebih bersifat umum. Biasanya untuk kasus-kasus disaster kita masukkan ke sini semua dan temperaturnya ini sangat rendah. Nah ini adalah untuk Suhunya kasus-kasus sampai berapa tuh? di sini sampai minus 20. Oh sampai minus 20. Sampai minus 20 dan Biasanya penyimpanannya jadi untuk berapa lama? ini penyimpanannya tergantung dari jadwal dari apa mau diotopsinya kapan dan sebagainya. Tapi maksimal biasanya sampai 7 hari. Oh, Sampai 7 hari. Ada yang pernah sampai tahunan nggak sih dok? Enggak ya? sampai tahunan. Biasanya kalau sudah seperti itu kita akan koordinasi dengan penyidiknya, kemudian kita akan kuburkan. Kita akan kuburkan. Boleh dong dok, kita intip sedikit. Mungkin pemirsa di rumah juga penasaran. Boleh. Kayak apa sih? Boleh. Boleh. Ya. Coba kita lihat. Ya. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? Nah, oh iya. Jadi di sana ada rak-raknya nih Ya, di dalam sebenarnya ada rak-raknya. Tapi ini dingin banget sih, saya dari sini aja dingin Ya. banget kerasa. Di sini ada rak-raknya dan ini muat bisa sampai 100-an. Wow. 100 jenazah. Ini Kemudian memang disiapkan untuk bencana ya? ya Center disiapkan ya? untuk bencana, tapi juga untuk kasus-kasus yang general bisa kita Bisa lah di sini juga ya. Oke, baik. Kalau gitu nih, tadi sudah kita membicarakan tentang berbagai caranya, tujuannya apa, ya, apa aja yang bisa dilakukan tindakan otopsi itu seperti apa. Kita juga mau tahu dong nih dok, sebenarnya tindakan otopsi itu step by step-nya itu seperti apa? Boleh ya nanti ya? Boleh. Saya diajak ya? Boleh. Baik. Masih ingat ya? Masih ingat ya? sih. Oh, iya. Moga-moga nggak lupa sih. Oh, iya. Boleh. Ya pemirsa, sesaat lagi kami akan segera kembali, jadi jangan kemana-mana ya, tetap saksikan Dr. Oz Indonesia. Cause we all get lost sometimes, you know.